Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra. Nama saya Neng Nalana Lunajiah. Nama saya Nanda Nevi Febrianti. Dan nama saya Muhammad Rizky Prasetyo. Kami dari kelompok 2 kelas B akan melakukan penyuluhan dengan tema Air bersih, sumber kehidupan yang harus dijaga. Tujuan dari penyuluhan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari Dan syarat-syarat air yang layak digunakan, serta cara mendapatkan dan mengolah air bersih agar aman digunakan. Yuk simak penyuluhan kami sampai selesai. Air adalah kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Mulai dari kita mandi, mencuci, memasak, dan minum, kita hampir menggunakan air tersebut. Namun, apakah kita yakin bahwa air yang kita konsumsi atau gunakan telah bersih dan aman? Maka dari itu, penyuluhan ini akan mengajak kita semuanya untuk memahami apa itu air bersih, syarat-syaratnya, sumber-sumbernya, lalu bagaimana sih cara mengolahnya agar air tersebut layak untuk digunakan sehari-hari. Mari kita lihat. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan memenuhi syarat kesehatan. Bisa diminum jika sudah dimasak. Sementara air minum adalah air yang layak diminum secara langsung tanpa perlu dimasak, seperti air galon kurang, air dari PDAM yang telah diproses langsung. Lalu, bagaimana air dikatakan sehat? Ada 3 syarat utama air bersih, yaitu yang pertama syarat fisik. Air harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sebaiknya suhu air sejuk. Kalau air berwarna, berbusa, dan berbau amis, itu tandanya air sudah tercemar. Yang kedua, syarat bakteriologis. Air minum harus terhindar dari bakteri berbahaya, terutama bakteri patogen seperti E. coli. Biasanya diperiksa di laboratorium. Yang ketiga, syarat kimia. Air tidak boleh mengandung zat kimia berbahaya seperti arsenik, nikel, dan pestisida. Air sehat boleh mengandung mineral seperti kalsium dan magnesium, tapi dalam jumlah yang wajar. Air bersih yang ideal juga harus yang pertama tidak berwarna, yang kedua tidak berbau, yang ketiga tidak berasa, yang keempat airnya sejuk, yang kelima bebas zat kimia berbahaya, yang keenam direbus atau disaring sebelum diminum. Nah, selanjutnya kita bahas sumber air di sekitar kita. Ada berbagai sumber air, namun tidak semuanya bisa langsung diminum. Kita perlu mengenalinya agar bisa memilih dan mengelola air dengan benar. Yang pertama, ada air hujan. Air hujan bisa menjadi alternatif sumber air, terutama di musim hujan. Tapi karena air hujan tidak mengandung kalsium dan bisa membawa polutan dari udara, maka perlu disaring dan ditambahkan mineral serta disimpan di tempat bersih. Nah, yang kedua ada air sungai dan danau. Ini disebut juga air permukaan. Sayangnya sumber ini sering tercemar oleh limbah rumah tangga, industri maupun pertanian. Oleh karena itu harus diolah terlebih dahulu dengan proses penyaringan dan penjernihan sebelum digunakan. Nah, yang ketiga, mata air. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan. Jika belum tercemar, mata air adalah sumber air minum alami yang sangat baik. Namun, untuk memastikan aman, lebih baik direbus terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dan yang terakhir, air sumur. Ada 2 jenis sumur. Yang pertama, sumur dangkal. Kedalamannya 5-15 meter, yang mudah tercemar oleh limbah. Dan yang kedua, sumur dalam. Kedalamannya mencapai lebih dari 15 meter. Biasanya lebih bersih dan aman. Air dari sumur dangkal sebaiknya direbus sebelum diminum, sedangkan air dari sumur dalam lebih baik langsung digunakan. air yang bersumber dari alam belum tentu langsung bisa diminum. Oleh karena itu, kita harus tahu cara mengolah air bersih agar air tersebut aman digunakan. Berikut ini beberapa cara pengolahan air bersih. Yang pertama, pengolahan secara alamiah.
yaitu air disimpan dalam wadah beberapa jam agar partikel kotoran mengendap di dasar. Ini cara yang paling sederhana. Yang kedua, penyaringan. Menggunakan bahan seperti kerikil, ijuk, pasir, dan arang. Bisa juga pakai saringan pasir lambat yang efektif menyaring partikel dan bakteri. Yang ketiga, penambahan zat kimia. Menggunakan tawas untuk mengendapkan kotoran dan klorin untuk membunuh kuman. Ini biasanya sering digunakan oleh PAM. Yang keempat, pengaliran udara atau aerasi, menghilangkan bau tak sedap dan gas-gas seperti karbon dioksida dari air. Yang kelima, pemanasan sampai mendidih. Ini cara paling aman di rumah tangga, yaitu dengan cara rebus air minimal 5 menit agar kuman mati. Yang keenam, pengelolaan sumur dan mata air, yaitu dengan cara pastikan sumur ditutup rapat, tidak dekat dengan septic tank, dan dilapisi kerikil di dasarnya. Untuk mata air, pastikan terlindungi dari pencemaran. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, penampungan air hujan, dengan cara tampung air hujan dan dari atap menggunakan talang dan disimpan di wadah tertutup bersih. Ini bisa jadi sumber air saat kemarau. Kita semua punya tanggung jawab menjaga sumber air bersih, baik dengan tidak membuang sampah ke sungai, membersihkan saluran air, maupun mengolah air di rumah tangga dengan bijak. Air bersih bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal masa depan generasi kita. Mari kita jaga bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.